wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Febriana dengan NIM 2021 10275. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang jawaban pertemuan ke-6. Nah, pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan yang dimaksud dengan penyaluran dana pada bank syariah. Nah, yang dimaksud dengan penyaluran dana pada bank syariah merujuk pada proses pemberian pinjaman atau pembiayaan kepada individu, perusahaan, atau entitas lainnya sesuai dengan prinsip agama. Dana yang disalurkan berasal dari simpanan nasabah, modal sendiri, atau sumber dana lainnya yang halal dan sesuai dengan prinsip syariah. Nah, yang kedua yaitu jelaskan prinsip-prinsip syariah yang harus dipatuhi dalam penyaluran dana pada bank syariah. Nah, prinsip-prinsip yang harus dipatuhi yang pertama yaitu prinsip mudharabah. Nah, prinsip mudharabah yaitu penyaluran dana harus didasarkan pada prinsip bagi hasil antara bank dan nasabah, di mana keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan kesepakatan. Nah, yang kedua ada prinsip musyarakah. Nah, pendanaan dilakukan melalui kerjasama antara bank dan nasabah dengan kontribusi modal dan keuntungan yang dihasilkan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Nah, yang ketiga ada prinsip murabahah. Nah, prinsip murabahah yaitu bank membeli aset atas permintaan nasabah dan menjualnya kembali dengan tambahan keuntungan yang disepakati tanpa memperberlakukan bunga. Yang keempat ada ijarah, yaitu penyaluran dana dilakukan melalui kontrak sewa dan dengan imbalan sewa yang disepakati. Nah, yang kelima ada prinsip wadiyah, yaitu dana yang disalurkan dijamin keamanannya dan bank bertanggung jawab atas pengelolaannya. Nah, yang keenam ada prinsip kafalah, yaitu bank bertanggung jawab atas risiko yang timbul dalam penyaluran dana kepada pihak ketiga. Yang terakhir yaitu ada prinsip tawa'un, mengedepankan kerjasama dan saling membantu antara bank dan nasabah untuk mencapai tujuan yang saling menguntungkan secara syariah. Yang ketiga, sebutkan produk-produk pembiayaan yang umum ditawarkan oleh bank syariah dan jelaskan bagaimana prinsip syariah diterapkan dalam produk tersebut. Nah, antara lain yaitu murabahah. Nah, murabahah yaitu transaksi jual beli dengan harga yang jelas, di mana bank membeli aset atas permintaan klien dan menjualnya kembali dengan keuntungan yang telah disepakati. Yang kedua ada mudharabah, yaitu skema kerjasama antara bank sebagai penyedia modal dan klien sebagai pengelola usaha, di mana keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sebelumnya. Nah, yang ketiga ada musyarakah, yaitu bentuk kerjasama antara bank dan klien dalam kepemilikan aset atau proyek, di mana keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan kesepakatan. Nah, yang keempat ada ijarah, yaitu sewa atau pembiayaan sewa, di mana bank membeli aset yang diminta oleh klien dan menyewakannya kembali dengan biaya sewa yang tetap. Nah, yang kelima ada pembuatan barang sesuai dengan spesifikasi diminta oleh klien, di mana pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai dengan progres pembuatan barang. Nah, prinsip syariah diterapkan dalam produk-produk tersebut dengan cara menghindari riba atau bunga, spekulasi, dan aktivitas yang dianggap haram dalam Islam. Nah, bank syariah menjaga keadilan dan transparansi dalam setiap transaksi, serta memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam risiko dan keuntungan secara adil sesuai dengan prinsip syariah. Nah, misalnya gini teman-teman. Nah, dalam murabahah, bank harus jelas menentukan harga, sedangkan dalam mudharabah dan pembagian musyarakah, pembagian keuntungan
harus didasarkan pada kesepakatan yang adil antara bank dan pertanyaan keempat, bagaimana bank syariah menentukan nasabah yang layak untuk menerima pembiayaan? Nah, bank syariah biasanya memiliki proses yang berbeda dengan bank konvensional untuk menentukan apakah nasabah layak atau tidak menerima pembiayaan. Nah, beberapa faktor yang dipertimbangkan oleh bank syariah yaitu kepatuhan terhadap prinsip syariah. Nah, bank akan mengevaluasi apakah kebutuhan pembiayaan tersebut sesuai dengan prinsip syariah atau tidak. Nah, selanjutnya yaitu ada kelayakan bisnis. Nah, bank akan menilai kelayakan bisnis dari perspektif syariah termasuk keberlanjutan usaha, potensi keuntungan, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam operasional bisnis. Nah, yang selanjutnya ada kelayakan finansial. Nah, bank akan mengevaluasi apakah keuangan nasabah untuk memastikan kemampuan mereka dalam mengembalikan pembiayaan yang sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Nah, selanjutnya ada risiko. Nah, bank akan menilai risiko yang terkait dalam pembiayaan tersebut, baik dari segi bisnis maupun keuangan. Nah, yang terakhir yaitu dokumen dan persyaratan lainnya. Nah, nasabah harus memenuhi persyaratan dokumentasi dan syarat lainnya yang telah ditetapkan oleh bank syariah. Nah, dalam proses ini bank syariah akan berusaha untuk memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan sesuai dengan prinsip syariah dan memiliki dampak positif serta masyarakat secara keseluruhan. Pertanyaan kelima yaitu sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penyaluran dana pada bank syariah. Nah, beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi keberhasilan dalam penyaluran dana bank syariah yaitu kepatuhan syariah. Nah, tingkat kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya sangat penting untuk mempertahankan kepercayaan pelanggan dan meminimalkan risiko syariah. Nah, yang kedua, kualitas manajemen. Nah, kualitas manajemen yang baik dalam pengambilan keputusan investasi, pengelolaan risiko, dan pengawasan operasional dapat meningkatkan kinerja dan keberhasilan penyaluran dana. Yang ketiga, ada pengelolaan risiko. Kemampuan bank syariah dalam mengidentifikasi, mengelola, dan memonitor risiko-risiko yang terkait dengan penyaluran dana seperti risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko operasional. Nah, yang keempat ada efisiensi operasional. Nah, efisiensi dalam penggunaan sumber daya, proses operasional, dan teknologi dapat meningkatkan kemampuan bank syariah dalam menyalurkan dana dengan biaya yang lebih rendah dan lebih efisien. Yang kelima, ada kondisi ekonomi, yaitu kondisi ekonomi dan pasar yang stabil serta tumbuhnya permintaan atas produk dan layanan keuangan syariah dapat menentukan keberhasilan penyaluran dana pada bank. Nah, yang keenam ada kualitas portofolio. Nah, diversifikasi portofolio yang baik, pemilihan investasi yang tepat, dan pemantauan terhadap kualitas aset dapat meningkatkan kinerja penyaluran dana pada bank syariah. Yang terakhir yaitu pengelolaan likuiditas. Nah, pengelolaan likuiditas yang efektif untuk memastikan ketersediaan dana yang cukup untuk memenuhi kebutuhan penyaluran dana serta kewajiban likuiditas lainnya. Nah, selanjutnya yaitu pertanyaan keenam, bagaimana bank syariah dapat memastikan bahwa penyaluran dana dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, bank syariah dapat menyalurkan dana dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah melalui beberapa mekanisme. Nah, pengawasan dan kontrol yang ketat. Nah, ini termasuk penggunaan dewan pengawas syariah, proses audit syariah, serta implementasi sistem pemantauan untuk memastikan bahwa semua transaksi dan investasi sesuai dengan hukum Islam. Nah, selain itu, bank syariah menetapkan prinsip profit and loss sharing
dalam aktivitasnya untuk memastikan bahwa risiko dan keuntungan dibagi secara adil antara pihak-pihak yang terlibat. Pertanyaan ketujuh yaitu apa saja risiko yang terkait dengan penyaluran dana bank syariah dan bagaimana cara mengelolanya. Nah, beberapa risiko terkait penyaluran dana bank syariah meliputi risiko kredit, risiko likuiditas, risiko operasional, dan risiko syariah. Nah, cara mengelolanya meliputi yaitu kepatuhan terhadap prinsip syariah, diversifikasi portofolio, pemantauan risiko secara berkala, serta memastikan ketersediaan likuiditas yang memadai. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.